Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, sebagaimana yang kalian sudah ketahui, adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada kita semua, kepada kalian, mari sama-sama kita senantiasa melaksanakan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya secara kafah, baik itu perintah Allah yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Bapak ingin mengajak kepada kita semua, kepada kalian, mari sama-sama kita mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara salah satunya kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, ya, dari hal yang paling terkecil. Adapun implementasi dari dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang adab ataupun akhlak di dalam makan dan minum, sehingga yang Bapak harapkan adalah agar anak-anakku sekalian, kita semua bisa melaksanakan kesunahan di dalam kita pada saat kita makan dan minum sesuai dengan tuntunan agama kita, sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap-siap ya anak-anak ya. Adapun adab ataupun akhlak ketika kita makan dan minum, yang pertama adalah hendaknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahi fahu aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka akan terputus, maka akan hilang keberkahannya. Oleh karena itu, ketika kita makan dan minum, maka hendaknya kita mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, yang kedua daripada akhlak ataupun adab ketika kita makan dan minum adalah hendaknya kita menggunakan tangan yang kanan. Berarti tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, yaitu la yashrabanna ahadukum bishimalihi wa la ya'kulanna biha. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Ya, janganlah kalian makan dan minum menggunakan tangan kiri, ya, karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Oleh karena itu, ketika kita makan dan minum, hendaknya kita menggunakan tangan kanan kita. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adab ataupun akhlak ketika kita makan dan minum adalah kita jangan meniup makanan tersebut ketika makanan atau minuman itu dalam keadaan panas. Ya, hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anin nafkhi fi ta'ami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita meniup makanan. Anak-anakku sekalian, adapun etika ataupun akhlak ketika kita makan dan minum, yang keempat adalah bahwa kita dilarang untuk mencela ataupun menghina makanan yang kita makan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tu'aman qattun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali-kali beliau mencela makanan. Nah, kemudian yang kelima, akhlak ataupun adab ketika kita makan dan minum adalah hendaklah kita mengambil makanan yang lebih dekat terlebih dahulu. Ketika kita berada di sebuah jamuan makanan, maka makanan yang kita ambil terlebih dahulu adalah makanan yang memang lebih dekat jaraknya dengan kita. Jangan kita mengambil makanan yang jauh, ya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, makanlah dengan baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah makanan yang lebih dekat denganmu. Anak-anakku sekalian, adapun akhlak ataupun adab kita makan dan minum yang keenam adalah hendaknya kita makan dan minum dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri ataupun berjalan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau,
la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Ya, berarti kita diperintahkan makan dan minum dalam keadaan duduk. Kemudian yang ketujuh, akhlak ataupun adab di dalam makan dan minum adalah hendaklah ketika kita minum dengan 3 kali nafas. Ya, 3 kali tegukan dan 3 kali nafas. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Yaqulu innaha arwa wa abra wa amra. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau minum dengan 3 kali nafas. Ya, minum yang pertama, kemudian beliau bernapas. Tegukan yang kedua, beliau bernapas. Kemudian tegukan yang ketiga, beliau bernapas. Jadi tidak minum dalam keadaan sekaligus. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah minum dengan 3 kali nafas, 3 kali tegukan, dan beliau tidak minum sekaligus. Anak-anakku sekalian, adapun akhlak atau adab ketika kita makan dan minum yang ke-8 adalah ketika kita selesai makan dan minum, maka kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengistiqomahkan membaca hamdalah ketika dia selesai makan dan minum, maka Allah akan memberikan ridho. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridho kepada hamba-hambanya yang apabila ia telah selesai makan dan minum kemudian mengucapkan hamdalah. Anak-anakku sekalian, inilah beberapa akhlak ataupun adab ketika kita makan dan minum, sehingga ketika kita amalkan tuntunan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kali kita makan dan minum, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala kesunahan. Anak-anakku sekalian, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita makan dan minum, kita amalkan sunnah-sunnah ini, sunnah-sunnah tersebut yang Bapak jelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.